Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku. Di video kali ini kita bakalan bahas soal kompetensi teknis kebidanan. Udah lama banget kita nggak bahas tentang kompetensi teknis bidan. Nah ini dia seperti biasa bakalan ada 5 soal, tapi bakalan aku kasih satu bonus ya. Jadi kita bakalan bahas 6 soal. Oke teman-teman, tanpa lama-lama kita langsung aja ke videonya. Tapi sebelum ke videonya, jangan lupa di like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Nah ini dia soal nomor 1, kita baca bareng-bareng. 2 minggu kemudian, Ibu Ari datang ke klinik bidan belum mengeluarkan jaringan, perut mules dan hasil pemeriksaan tekanan 110/50 mm hektogram. Nadi 90 kali per menit, pemeriksaan dalam teraba jaringan. Diagnosis Ibu Ari sekarang adalah, oke teman-teman, di sini 2 minggu kemudian, kok nggak bisa ya? Oke, kita dulu. Nah, 2 minggu kemudian tuh Ibu Ari datang ke klinik bidan. Dia bilang belum mengeluarkan jaringan, tetapi perutnya terasa mules dan hasil pemeriksaan dalam itu teraba jaringan, teman-teman. Berarti itu kondisi mulut rahimnya terbuka ya, teman-teman. Nah, terbuka sehingga tangan bidan itu bisa merasakan jaringan-jaringan yang ada di dalam uterus ya, teman-teman. Nah, beda kalau misalnya yang dia masih tertutup nih, ostium uterinya. Kalau dia masih tertutup, pasti tangan bidan tidak bisa merasakan apa-apa ya, teman-teman. Nah, sedangkan di sini pemeriksaan dalamnya itu teraba jaringan. Berarti dia ostium uterinya itu terbuka ya teman-teman. Nah, kalau ostium uterinya itu terbuka, maka diagnosisnya adalah abortus incipiens ya teman-teman. Jadi nomor 1 jawabannya adalah yang A. Kalau abortus imminens itu ostium uterinya itu masih tertutup teman-teman. Nah, kalau abortus komplit ini semua jaringan sudah keluar. Abortus habitualis ini biasanya abortus yang berulang-ulang kali ya teman-teman. Kemudian abortus yang incomplete, incomplete itu yang masih sebagian di dalam dan sebagiannya lagi sudah keluar. Nah, jadi untuk nomor 1 jawabannya adalah yang A. Dia itu ostium uterinya sudah terbuka, tetapi jaringannya itu belum keluar, teman-teman. Jadi itu tinggal nunggu aja tuh kalau misalnya ostium uterinya masih terus kebuka, ada his, maka jaringan yang ada di dalam uterus itu bisa keluar juga, teman-teman. Ya, jadi nomor 1 jawabannya adalah yang A. Lanjut ke soal nomor 2. Oke teman-teman, lanjut ya. Ini dia soal nomor 2, kita baca bareng-bareng. Seorang wanita G5P4A0H4 datang ke BPM dengan keluhan darah banyak tiba-tiba dari kemaluan. Hasil pemeriksaan didapatkan usia kehamilan ibu 32 minggu, nadi cepat dan lemah 110 kali per menit, tekanan darah 70/50, pernafasan cepat 35 kali per menit, kulit terasa lembab dan dingin, ibu dalam keadaan tidak sadar. Apakah penanganan awal yang paling tepat pada kasus di atas? Oke, berdasarkan tanda-tanda gejalanya, dia menunjukkan shock ya, teman-teman. Shock hipovolemik. Nah, di sini dia G5P4A0H4, terus itu keluar darah nih banyak dari kemaluan, usia kehamilannya 32 minggu. Nah, biasanya tuh kalau keluhan-keluhan kayak gini, penyebabnya antara dua, teman-teman. Placenta previa atau solusio ya, teman-teman. Nah, kayak gitu. Terus dia sudah menunjukkan tanda-tanda shock, yaitu nadinya cepat, pernapasannya cepat, tekanan darahnya menurun ya, kayak gitu. Nah, kemudian ada lagi ibu dalam keadaan tidak sadar. Jadi penanganan awal yang paling tepat pada kasus di atas adalah penanganan awal tuh penanganan yang dilakukan untuk menstabilkan pasien ya, teman-teman, yaitu kita lihat optionnya yang A, rujuk ibu segera mungkin, B, pasang infus RL, C. Siapkan alat untuk pertolongan persalinan. D. Lakukan kateterisasi kandung kemih. E. Naikkan kaki untuk menambah jumlah darah ke jantung. Nah, jadi karena dia udah mulai menunjukkan tanda-tanda shock, yang harus penanganan awal adalah yang B. Pasang infus RL ya, teman-teman. Yang namanya keluar darah banyak, itu bisa dehidrasi ya, teman-teman. Jadi harus dipasangkan cairan kayak gitu. Jadi nomor 2 jawabannya adalah yang B. Lanjut ke soal nomor 3. Lanjut soal nomor 3, ini dia. Seorang wanita usia 25 tahun, usia kehamilan 38 minggu, datang bersama suami ke bidan praktek mandiri dengan keluhan perutnya mules-mules yang semakin sering. Hasil pemeriksaan fisik diperoleh keadaan umum baik, tekanan darah 110/70, nadi 80,
frekuensi nafas 24, TFU 30, kepala sudah masuk 2/5, hasil VT porsio tipis lunak pembukaan serviks 8 cm, selaput ketuban masih utuh, presentasi kepala, penurunan di Hodge 2. Apakah diagnosis untuk kasus di atas? Oke teman-teman, di sini kita lihat ya, usia 25 tahun, dia usia kehamilannya 38 minggu, oke. Datang ke bidan ya, keluhannya mules-mules yang semakin sering. Kemudian kita langsung aja ke fokusnya pembukaan serviks 8 cm. Nah, diagnosis untuk kasus di atas adalah infartu kala 1 fase aktif. Tetapi fase aktif itu terbagi 3 lagi, yaitu ada akselerasi, deselerasi, dan dilatasi maksimal. Kalau untuk fase aktif akselerasi itu mulai yaitu dari pembukaan 3 sampai 4 cm, teman-teman. Nah, kemudian kalau dilatasi maksimal itu pembukaan 5 sampai 8 cm, kemudian deselerasi itu 9 sampai lengkap yaitu 10. Nah, jadi diagnosis sesuai dengan kasus ini adalah infartu kala 1 fase aktif dilatasi maksimal, teman-teman. Jadi nomor 3 ini jawabannya adalah yang E. Lanjut ke soal selanjutnya. Oke, lanjut. Ini dia soal nomor 4 ya. Kita baca bareng-bareng. Seorang wanita G5P4A0 datang ke BPM dengan keluhan sering merasa pusing, cepat lelah, mata berkunang-kunang, apalagi ketika bangun dari duduk. Nafsu makan berkurang. Hasil pemeriksaan tekanan darah 90/60, nadi 85, nafas 25, konjungtiva terlihat pucat. TFU 3 jari di atas pusat, hasil pemeriksaan labor HB 9 gram persen, apakah diagnosis yang paling tepat pada kasus di atas? Oke teman-teman, di sini pasti ibunya mengalami anemia ya, yaitu ditunjukkan dengan hasil labor 9 gram dan konjungtiva terlihat pucat ya teman-teman. Nah, berarti ini ibu hamil dengan anemia, tetapi anemia terbagi menjadi 3, yaitu ringan, sedang, dan berat. Nah, untuk anemia ringan itu adalah nilainya 10,9 sampai dengan 10. Kemudian kalau anemia sedang itu nilainya rentangnya dari 9,9 sampai ke berapa teman-teman? Sampai ke 8 ya. Nah, maaf sampai ke 7. Nah, kalau untuk anemia berat itu dia di bawah 7. Di bawah 7 itu udah masuk anemia berat ya. Nah, jadi di sini HB-nya berapa? HB-nya 9. Berarti ibu hamil dengan anemia sedang ya, teman-teman. Jadi nomor 4 jawabannya adalah yang B. Lanjut ke soal yang terakhir. Nah, ini dia soal yang terakhir nih, kita baca bareng-bareng. Ibu Ria G6P3A2 umur 34 tahun, hamil 29 minggu, datang ke rumah sakit dengan keluhan perdarahan pervagina merah kehitaman. Nyeri perut menetap, gerakan janin tidak keras, tekanan darah 120/80, nadi 80 dan suhu 37. Diagnosis yang tepat dapat ditegakkan pada kasus Ibu Ria di atas adalah oke, 29 minggu ya. Oke. 29 minggu. Nah, biasanya tuh kalau ia pun ada perdarahan di usia-usia kehamilan biasanya TM2 kayak gini teman-teman. Itu penyebabnya tadi aku bilang antara solusio placenta atau placenta previa. Nah, tapi dua ini beda ya teman-teman. Bisa dibedakan dari warna darahnya, kemudian intensitas nyerinya, dan juga dari gerakan janin ataupun DJJ. Nah, kalau untuk solusio itu tanda-tandanya adalah perdarahannya itu merah kehitaman. Kemudian nyeri perut menetap, perutnya itu tegang terus teman-teman ya. Kemudian DJJ-nya itu tidak teratur atau bahkan DJJ-nya udah nggak ada kayak gitu. Bahkan gerakan janin juga berkurang. Nah, tapi kalau untuk placenta previa, darah yang keluar itu warnanya segar ya teman-teman. Darahnya segar, tidak nyeri ya, perutnya tidak nyeri. Kemudian DJJ-nya masih ada ya teman-teman, gerakan bayi masih ada, DJJ juga masih reguler ya kayak gitu. Nah, jadi di sini sesuai dengan tanda-tanda yang udah aku sebutin, maka diagnosis yang dapat ditegakkan untuk kasus ibu ini adalah solusio placenta, teman-teman. Ya, solusio placenta itu apa? Placenta yang lepas sebelum waktunya, teman-teman ya. Dan ini bisa menyebabkan yang namanya IUFD kayak gitu ya. Jadi harus ditangani segera mungkin, bisa mungkin dengan sesar ya kayak gitu. Nah, ini dia soal yang lanjutannya nih dari soal yang nomor 5 ini teman-teman, bonusnya ya.
komplikasi yang terjadi pada kasus di atas adalah tadi udah aku bilang, kalau misalnya apa namanya tuh solusio plasenta ini ya, resiko terjadinya ke depannya itu adalah IUFD teman-teman ya. Kalau misalnya tidak tertangani dengan baik. Makanya dia nanya komplikasi yang terjadi pada kasus tersebut, yaitu IUFD teman-teman. Gitu ya. Oke, ini dia soal yang terakhir ya teman-teman. Dan buat kalian yang mau nanya atau yang mau menguji kemampuan kalian udah sampai mana dan juga apakah kalian terbiasa juga mengerjakan soal dengan waktu ya, dikejar waktu. Kalau kayak gini kan beda banget vibes-nya. Tapi kalau misalnya kalian coba-coba try out ya dengan menggunakan waktu itu pasti lebih beda rasanya teman-teman ya. Jadi buat kalian yang mau coba try out ataupun juga mau pesan ebook aku juga masih bisa teman-teman. Caranya gimana? Caranya itu aku cantumin di video ini. Oke teman-teman, di sini aku punya kabar gembira ya buat kita semua, yaitu di sini kalian sudah bisa untuk latihan tryout teman-teman ya, untuk P3K yaitu di Sobat P3K. Nah, apa aja sih tryout di P3K yang sudah rilis teman-teman? Oke, kalau misalnya kalian mau beli ya teman-teman, kalian tinggal klik aja yang ini, order tryout P3K. Nah, ya aku klik, terus nanti bakalan muncul, nah ini dia paketan-paketan P3K ya teman-teman. Apa aja itu? Yang pertama ada untuk P3K semua jurusan yaitu 75.000. Semua jurusan itu isinya apa sih? Kita coba lihat ya. Yaitu terdiri dari soal manajerial, sosiokultural dan wawancara. Nah, jadi dia tidak ada soal kompetensi teknisnya teman-teman. Jadi makanya ini bisa digunakan untuk semua jurusan ya. Oke. Itu harganya ada 75.000 ya teman-teman. Nah, kemudian kalau kita back lagi ya ke paket selanjutnya yaitu paket kebidanan dan perawat, itu sudah rilis ya teman-teman. Di sana ada 5 paket tryout ya di kebidanan dan juga di keperawatan, dan juga ini aktif selama setahun dengan biaya 99.000 aja teman-teman. Nah, untuk ngecek kita dulu nih, kita lihat ada isinya. Nah, di sini ada 105 soal per tryout ya, yaitu akses tryout selama setahun, pembahasan dan kunci jawaban, kemudian ada latihan sistem CAT dan real time ya teman-teman. Kemudian pada penilaiannya itu ada nanti statistik nilai dan skor. Jadi kita tahu nih skor kita berapa, nilai kita itu berapa, dan kita bisa tahu kelemahan kita di mana. Jadi bisa kita perbaiki teman-teman. Nah, juga bisa diakses menggunakan komputer, laptop maupun smartphone. Kemudian juga bisa digunakan untuk berlatih manajemen waktu. Nah, ini tuh penting banget ya teman-teman, karena kebanyakan orang di saat mengerjakan soal biasa itu gampang, tapi begitu berhadapan dengan waktu dia tuh susah banget teman-teman, karena manajemen waktunya yang buruk kayak gitu. Nah, untuk harga paketnya itu 99.000 ya. Kemudian biaya adminnya ada 4.000 dan totalnya adalah 103.000. Jadi kalau misalnya kalian yang bidan ya, bisa kalian beli nih paketnya, ada 5 paket yaitu dengan 103.000 aja yang bisa diakses selama setahun nih teman-teman, dan juga banyak banget fitur-fitur yang bisa kalian dapatkan teman-teman. Nah, begitu juga buat teman-teman ya. Nah, ini dia untuk paket perawat ada 5 paketan juga teman-teman, sama seperti yang kebidanan dan harganya juga sama. Oke, untuk jurusan lain itu gimana? Nah, jurusan lain itu bakalan ada dan bakalan rilis yaitu coming soon ya, yaitu untuk PGSD, bimbingan konseling, PJOK, bahasa Inggris dan maupun IPA. Itu coming soon ya teman-teman. Nanti kalau sudah rilis aku bakalan kasih tahu kalian. Oke teman-teman, nah ini dia, misalnya kalau kalian sudah beli salah satu dari paket ini ya, bakalan nantinya di halaman kalian bakal muncul seperti ini teman-teman. Nah, ini dia. Nah, ini adalah paket yang misalnya kalian sudah berhasil beli teman-teman. Nah, ini ada 5 paket ya yang kebidanan, karena aku bidan jadi aku beli yang kebidanan teman-teman. Nah, di sini kalian tinggal mulai aja nih. Oke, kemudian mulai tes. Nah, di sini ada kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural dan wawancara, dan waktunya ada 100 menit dan kalian tinggal mulai aja tesnya teman-teman. Kemudian klik mulai tryout. Nah, di sini ada waktunya juga berjalan ya teman-teman. Nah, di sini ada waktunya. Nah, ini tampilannya itu mirip banget waktu aku ujian CPNS yang tahun lalu. Nah, aku belajarnya juga melalui Sobat CPNS teman-teman, dan itu bagus banget, dan soalnya itu emang mirip-mirip seperti Sobat CPNS ya teman-teman. Beda dari aplikasi yang lainnya. Oke. Nah, misalnya di sini kalian baca nih, misalnya aku jawab C ya, yaitu kita klik
next misalnya, dan itu B, kemudian nextnya. Kalau misalnya kalian udah selesai teman-teman, kalian tinggal klik aja kirim jawaban, kemudian klik centang ini, kemudian klik jawaban. Nah di situ nanti bakalan kalian bisa melihat apa nih namanya tuh, hasil tryoutnya teman-teman. Nah ini dia hasil tryoutnya, kemudian ada pembahasannya, diklik teman-teman pembahasannya. Oke, di sini kita tinggal klik jasanya teman-teman. Oke, di sini udah ada tuh. Nah di sini dia ada statistiknya teman-teman ya, total nilainya. Kemudian, nah ini dia jawaban yang benarnya. Kemudian ini ada pembahasannya teman-teman. Kayak gitu ya. Jadi tuh ini tuh apa ya, worth it banget lah menurut aku. Jadi buat kalian yang pejuang P3K wajib banget miliki aplikasi ini, website ini ya teman-teman, maaf. Karena apa? Karena dengan 103.000 kalian udah bisa dapetin semuanya teman-teman, semua fasilitas ini dari sobat P3K ini selama 1 tahun ya. Dan itu murah banget teman-teman. Dan juga buat kalian yang misalnya mau order ebook P3K juga masih bisa teman-teman. Caranya gimana? Tinggal klik aja di description box aku. Di situ aku udah cantumin nomor WhatsApp-nya. Dan juga yang mau beli website sobat P3K ini ya, teman-teman kalian bisa klik aja linknya di description box yang udah aku cantumin. Oke teman-teman, nah itu dia tadi gimana cara untuk tryout online dari Sobat P3K ya teman-teman. Kenapa? Karena tahun lalu juga waktu aku ikut CPNS, aku tryoutnya di Sobat CPNS. Nah ini dia tuh adik-beradik ya teman-teman. Sobat CPNS dan Sobat P3K itu sama ya teman-teman. Dan soalnya itu kurang lebih mirip-mirip waktu aku ujian tahun lalu. Dan soalnya itu emang apa namanya itu, aku bilang pokoknya website ini tuh sangat worth it banget lah buat kalian miliki sebagai pejuang P3K dan bisa membantu untuk apa ya, memanajemen waktu kalian supaya tidak kehabisan waktu saat mengerjakan ujian di hari H nanti teman-teman. Oke, sekian dulu dari aku. Aku ucapin terima kasih banget buat kalian yang selalu nontonin video aku dan juga yang udah subscribe. Terima kasih yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan di share ke semua sosial media yang kalian punya supaya teman-teman kalian juga bisa belajar bareng aku. Dan juga jangan lupa di like, comment, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke teman-teman, terlebih terkurang aku mohon maaf. See you next video. Bye-bye.